Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal nunjukin tutorial modeling 3D object di Blender. Oke, nanti yang bakal jadi objek itu kita bakal modeling alat memasak sehari-hari yaitu panci. Jadi pertama kita delete dulu kotaknya, klik X, delete, kita masuk ke mode depan, Shift A, mesh, pilih silinder, klik tab, masuk ke mode face, kita klik permukaan yang di atas ini, kembali ke mode depan, klik G, Z, kita turunin ke bawah, segini. Kalau sudah kita masuk ke mode garis, kita klik garis yang ini, tahan Shift Alt, klik garis yang di sampingnya. Nah, maka otomatis seluruh garis yang ada di lingkaran bawah ini akan otomatis terseleksi juga. Nah, kalau sudah, klik Ctrl B untuk bevel. Ini kalian tarik, sekalian di scroll di mouse untuk menambah garis untuk bevelnya ya, supaya nanti semakin halus jadinya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik tab, dan kita lihat hasilnya. Oke. Klik tab lagi. Kita kembali ke mode face. Klik permukaan yang di atas ini, kita ke mode depan, kita extrude, klik E, extrude sedikit saja ke atas. Setelah itu kita extrude lagi ke atas sekali lagi, sedikit lebih banyak, segini. Kalau sudah, kita masuk ke mode X-ray. Di mode face, ini kita seleksi bagian yang kita extrude tadi yang kedua, yang lebih banyak ya. Yang tadi yang kita extrude pertama yang cuma sedikit itu tidak perlu diseleksi, hanya bagian atasnya saja. Kalau sudah, klik S untuk scale. Kita scale seperti ini. Lalu kita seleksi untuk semua yang kita extrude tadi, yang bagian atas dan bagian bawah ini kita seleksi. Setelah itu klik G, Z, kita turun ke bawah. Kita seleksi lagi yang bagian atas ini, klik G, Z. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita keluar dari mode X-ray. Kita seleksi bagian atas permukaannya ini. Setelah itu kita insert, klik I. Segini. Kalau sudah, klik E untuk extrude. Kita extrude ke dalam. Segini. Setelah itu kita insert lagi sekali lagi. Seperti ini. Setelah itu kita masuk ke mode depan, masuk ke mode X-ray, kita klik E untuk extrude ke dalam. Kita keluar dari mode X-ray. Nah, maka sudah terlihat hasilnya. Nah, sekarang kita ini ya teman-teman, kita masuk ke mode garis dulu. Nah, kita seleksi garis yang ini, tahan Shift Alt, kita klik garis yang di sampingnya, maka otomatis kan akan langsung terseleksi ya di bagian semua garis ini. Setelah itu kita klik Ctrl B. Nah, seperti ini kita ratakan. Oh, bentar teman-teman, kita undo dulu, klik Ctrl Z. Ini masih dalam keadaan terseleksi yang tadi kita tahan Shift Alt, kita seleksi juga garis yang di bawah ini. Tuh, jadi yang atas dan bawah terseleksi garisnya. Setelah itu baru kita Ctrl B. Nah, seperti ini. Sambil kalian scroll di mouse untuk menambah garis bevelnya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjut. Klik garis yang ini aja di sini. Nah, klik garis yang ini, tahan Shift Alt, klik garis yang di sampingnya juga, maka akan langsung otomatis terseleksi. Kalian tahan Shift Alt dan klik garis yang ini juga, yang di dalam ini. Setelah itu akan terseleksi kan, dan kita klik Ctrl B, kita bevel juga seperti ini. Oke, kalau sudah klik tab. Nah, sekarang kita kembali ke mode depan. Klik Shift A, pilih mesh, pilih torus.
kalian klik di bagian add torus ini. Setelah itu di bagian radiusnya ini kita coba ganti jadi 0,96. Di bagian minor radiusnya ini kita ganti jadi 0,11. Setelah itu kita naikkan ke atas, klik G, Z, klik Shift A, pilih Mesh, pilih UV Sphere, G, Z, kita naikkan ke atas, klik Tab, masuk ke mode X-ray, masuk ke mode Face, kita seleksi bagian permukaan dari UV Sphere ini tadi, segini. Setelah itu klik X, pilih Delete Face. Nah, bagian yang di sini juga kita seleksi, bagian paling bawahnya ini kita delete juga, klik X, pilih Delete Face, klik Tab, kita klik di objek ini, pilih Set Origin, pilih yang Origin to Geometry. Klik G, Z, kita turunin ke bawah. Klik S untuk scale. Kita keluar dulu dari mode X-ray. G, Z. Klik S lagi, kita scale lagi. Klik S. Oke, kalau sudah kita kembali ke mode depan. Klik Shift A, pilih Mesh, pilih Cylinder. Klik S untuk scale. G, Z, kita naikkan ke atas. Klik S, Z. Klik S untuk scale. G, Z, kita letakkan di sini. Setelah itu klik Tab, masuk ke mode X-ray, masuk ke mode garis, kita klik garis yang ini, tahan Shift Alt, klik garis yang di sampingnya, tahan Shift Alt, klik garis yang di bagian bawah ini juga. Setelah itu Ctrl B, dan kita bevel. Seperti ini, kita keluar dari mode X-ray dan klik Tab. Setelah itu kita klik bagian torus ini tadi, kita duplikat, klik Shift D, kita tarik letakkan di samping sini. Kita klik Tab, masuk ke mode X-ray, masuk ke mode Face. Kita seleksi setengah dari permukaan torus ini. Seperti ini kita seleksi setengahnya. Setelah itu klik X, pilih Delete Face. Masuk ke mode garis, kita keluar dulu dari mode X-ray. Setelah itu kalian klik aja garis yang ini, tahan Shift Alt, klik garis yang di sampingnya. Shift Alt. Nah, seperti ini. Setelah itu kita geser ke bagian yang di sebelahnya. Yang ini tahan Shift Alt, kalian klik garis yang ini. Nah, maka kedua permukaan ini garisnya sudah terseleksi. Setelah itu kalian klik F untuk memberikan face atau permukaan supaya nggak kosong kayak tadi ya. Nah, kalau sudah, klik Tab, masuk ke mode atas, klik S untuk scale, klik S, Y, S, X, masuk ke mode depan, S, Z. Setelah itu klik G untuk kita pindahkan di sini. Jadi ini untuk pegangan pinggiran pancinya. Klik S lagi untuk scale, kita sedikit perbesar. Klik S, Y. Kembali ke mode depan. Klik S.
Oke, kalau sudah kelihatan cukup bagus untuk ukurannya, kita klik lagi di ini tadi. Setelah itu kita tambahkan modifier, add modifier, kita pilih mirror, dan kita klik di sini, klik kiri di bagian pancinya. Nah, maka otomatis sudah ada di sampingnya juga ya. Nah, sekarang kita klik di bagian pancinya ini, add modifier, kita tambahkan subdivision surface, klik tab, klik Ctrl R, pilih garis kuningnya ini, klik kiri. Setelah itu, bentar teman-teman. Ctrl R, pilih garis kuning ini, klik kiri, dan kita tarik ke atas seperti ini. Setelah itu klik tab, level viewportnya kita naikkan jadi 3. Di bagian torus ini juga kita add modifier, kita pilih subdivision surface. Yang ini juga add modifier, subdivision surface. Di bagian torus tadi ini subdivision surface-nya level viewportnya kita naikkan jadi 2. Di UV sphere juga kita naikkan jadi 2. Silinder ini juga kita tambahkan modifier, subdivision surface. Level viewportnya kita naikkan jadi 2. Yang ini juga kita add modifier, pilih subdivision surface. Level viewportnya jadi 2. Nah, itu di bagian dalamnya itu kan masih kelihatan aneh ya. Kita akan perbaiki. Ini kita masuk dulu ke mode depan. Kita seleksi untuk bagian tutup pancinya ini. Setelah itu kita klik G, X, kita geser dulu ke sini. Klik di bagian pancinya ini, klik tab, masuk ke mode face. Kita klik aja di bagian tengah di dalam pancinya ini. Setelah itu klik I untuk insert. Klik I lagi. Dan kita geser sedikit. Setelah itu klik tab. Kita kembali ke mode depan. Kita seleksi lagi untuk bagian tutup pancinya. Klik G, X, kita geser ke tempat yang semula tadi. Di sini. Nah, kalau sudah kita klik di pancinya, klik kanan Shade Smooth. Yang ini juga klik kanan Shade Smooth. Kita klik kanan semuanya dan kita Shade Smooth. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk bagian pewarnaannya. Di sini kita klik di viewport shading. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk pewarnaan pancinya ini. Kita klik di pancinya. Setelah itu kita ke material properties, klik new. Ini kita ganti dulu namanya panci. Di base color ini. Nah, ini aku kasih warna yang gelap ya, teman-teman. Nah, seginilah. Setelah itu di bagian roughness-nya ini kita ganti jadi 0.2. Untuk bagian torusnya ini kita samakan warnanya dengan pancinya. Jadi kita klik aja di samping sini dan pilih yang panci. Nah, sekarang kita akan warnain untuk bagian pegangan pancinya ini. Kita klik aja di samping sini, pilih yang material. Kalau misalnya saat kalian klik di samping sini dan tidak ada pilihan material, kalian bisa klik new ya teman-teman. Tapi ini karena ada material yang kosong, aku pakai aja. Kita klik di materialnya, ganti namanya jadi pegangan panci. Nah, kita kasih warna di base color. Oke, aku kasih warna abu-abu gitu, abu-abu gelap. Setelah itu scroll ke bawah, di bagian roughness-nya kita ganti jadi 0.2 juga. Sekarang di bagian UV sphere ini tadi, kita klik new, kita ganti namanya jadi tutup panci. Nah, kalau sudah kita scroll ke bawah, di bagian base color ini kita kasih warna yang gelap, warna hitam. Setelah itu scroll di bawah, bagian roughness-nya kita ganti jadi 0.
Selanjutnya kita klik di bagian yang ini pegangan untuk tutup pancinya. Kita klik new, kita kasih nama dulu, pegangan tutup. Kalian terserah ya mau kasih nama apa, itu aku kasih namanya karena sesuai dia sebagai apa objeknya. Nah, kita klik di base color ini, dan kita kasih warna orange. Ya, seperti ini ya. Saya itu scroll ke bawah, di bagian roughness kita ganti jadi 0.7. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke mode kamera di sini, kita klik kameranya. Setelah itu kita klik di bagian panci ini, dan kita bisa transform untuk posisinya, klik R 2 kali, dan kita atur aja untuk posisinya seperti ini. R, Z, kita klik di kamera di sini, klik kanan, pilih adjust focal length. Kita perdekat ya untuk kamera, klik G. Kita kembali ke solid ini, solid preview supaya nggak terlalu berat. Oh iya, tadi teman-teman ini keliru ya, aku lupa untuk seleksi bagian ininya juga, pegangannya juga. Jadi yang miring ini cuma pancinya doang, jadi kita unduh dulu, klik Ctrl Z. Nah, ini dia udah kembali lurus lagi. Kita masuk kembali ke mode kamera. Kita klik di pegangan pancinya ini, tahan shift, klik di bagian pancinya juga. Setelah itu baru kita transform, klik R 2 kali. Nah, seperti ini. Klik R, Z. Klik di kameranya, klik kanan, adjust focal length, aku perdekat. Oke, kalau sudah, sekarang bagian tutupnya juga bakal kita transform. Kita klik di atas ini, tahan shift, kita seleksi semuanya seperti ini. Setelah itu klik R 2 kali. Klik G, Y. Klik R 2 kali dan kita atur untuk posisinya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa dekatkan lagi untuk kamera. Kita klik di kamera di sini, klik kanan, adjust focal length, klik G, kita naikkan ke atas. Oke, kalau sudah, kita kembali ke sini di viewport shading, klik Shift A, pilih light, pilih area, G, Z, kita naikkan ke atas, dan kita perluas untuk radius lightingnya. Kita ke mode samping, klik R untuk rotate, klik G, kita letakkan di belakang sini, klik R lagi. Setelah itu kita tambahkan lighting untuk di sebelah sini juga, kita duplikat aja dari yang area ini, klik Shift D, R, dan kita rotate. Klik G, kita tarik ke sini, klik R untuk rotate, klik G lagi, kita sesuaikan posisinya. Nah, kalau sudah, kita klik lighting yang ini. Di bagian lampu ini, powernya kita ganti jadi 800. Dan lampu lighting yang ini kita ganti powernya jadi 500. Kalau sudah, kita kembali ke mode kamera. Setelah itu kita klik Ctrl B dan kita seleksi seluruh isi frame kameranya seperti ini. Kita klik di sini, di render properties, kita ganti render agent-nya jadi cycle, device-nya GPU compute,
Lalu di denoising kita centang bagian rendernya. Setelah itu kita bisa ke render preview dan kita lihat hasilnya. Nah, maka kelihatan bagus ya teman-teman. Setelah itu kita scroll ke bawah di bagian film ini bagian transparannya kita centang. Setelah itu kita klik di bagian color management, di bagian look ini kita klik dan pilih medium high contrast. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Hasilnya sudah selesai. Oke teman-teman semuanya, buat kalian yang udah nonton video aku ini terima kasih banyak. Jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya bisa kalian like dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel aku supaya aku tetap semangat untuk upload video-video tutorial lainnya. Oke, setelah ini kalian bisa langsung render aja.